Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tematik hari ini, kita akan mempelajari tema 7, subtema 2, pembelajaran 3, tentang mengamati keragaman rumah adat di Indonesia. Setiap suku bangsa yang mendiami wilayah di Indonesia memiliki adat kebudayaan yang berbeda, termasuk juga rumah tinggalnya. Rumah tinggal asli dari setiap suku bangsa disebut dengan rumah adat. Setiap rumah adat memiliki filosofi, keunikan, dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada keunikan rumah adat di Manggarai. Waerobo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bukanlah desa biasa. Desa tradisional ini diapit oleh gunung dan hutan. Kehidupan di Waerobo sangat bersahaja. Masyarakat dan alam menyatu dalam keharmonisan. Salah satu bukti harmonisasi tersebut adalah rumah adatnya yang diberi nama Mbaruniang. Rumah ini berbentuk kerucut dan mempunyai 5 lantai di dalamnya. Sekilas, Mbaruniang mirip seperti Honai, rumah adat suku Dani di Papua. Namun, bentuk kerucut di Mbaruniang lebih mendominasi bangunan dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah ini terbuat dari daun lontar. Dari 5 tingkat yang ada di dalam rumah ini, tingkat pertama disebut lutur atau tenda. Tingkat pertama ini tempat tinggal sang penghuni rumah. Tingkat kedua atau lobo untuk tempat menyimpan bahan makanan atau barang. Naik 1 lantai menuju tingkat ketiga disebut juga lentar. Lantai ketiga merupakan tempat menyimpan benih tanaman untuk bercocok tanam. Tingkat keempat disebut lemparai. Lantai ini digunakan untuk tempat menyimpan cadangan makanan yang berguna saat hasil panen kurang banyak. Adapun di tingkat kelima, yakni lantai paling atas, digunakan untuk menyimpan aneka sesajian. Lantai ini disebut hekang kode, ditujukan untuk arwah leluhur yang disucikan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, ada rumah limas. Rumah limas merupakan rumah panggung kayu, disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limas. Bangunan rumah limas memakai bahan kayu ungle atau merbau yang tahan air. Dindingnya terbuat dari papan-papan kayu yang disusun tegak. Untuk naik ke rumah limas, dibuatlah 2 undak-undak kayu dari sebelah kiri dan kanan. Bagian teras dikelilingi pagar kayu yang berjeruji yang disebut tenggalung. Pintu masuk jika dibuka lebar akan menempel ke langit-langit teras. Dalam ruang tamu yang disebut kekijing berupa pelataran yang luas. Bagian dinding dihiasi dengan ukiran bermotif flora yang dicat dengan warna keemasan. Yang ketiga, ada rumah betang. Rumah betang berbentuk panggung dan memanjang 30-150 meter dan lebar 10-30 meter. Memiliki tinggi tiang sekitar 3-5 meter, dihuni oleh 100-150 jiwa dan dipimpin oleh seorang pambakas lewu. Bagian rumah terbagi menjadi beberapa ruang yang bisa dihuni oleh setiap keluarga. Tangga sebagai alat penghubung pada betang dinamakan hejot. Rumah betang dibangun menggunakan bahan kayu yang berkualitas tinggi, yaitu kayu ulin.
Selain memiliki kekuatan yang bisa berdiri sampai dengan ratusan tahun, kayu ini juga anti rayap. Pada halaman depan rumah betang biasanya terdapat balai sebagai tempat menerima tamu maupun sebagai tempat pertemuan adat. Pada bagian belakang dari rumah betang dapat ditemukan sebuah balai yang berukuran kecil yang dinamakan tukau yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan alat-alat pertanian seperti lisung atau halu. Pada rumah betang juga terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata. Tempat itu biasa disebut bawong. Pada bagian depan atau bagian belakang betang biasanya terdapat pula sandung. Sandung adalah sebuah tempat penyimpanan tulang-tulang keluarga yang sudah meninggal serta telah melewati proses upacara tiwa. Keragaman rumah adat di Indonesia. Yang pertama ada rumah adat Jambi, dinamakan rumah panggung. Rumah panggung memiliki 8 ruang, yaitu ruang jogan, serambi depan, serambi dalam, kamar amben melintang, serambi belakang, ruang laren, ruang garang, dan ruang tenggarai. Yang kedua ada rumah adat Bengkulu, dinamakan rumah rakyat. Rumah ini memiliki 3 kamar, yaitu kamar untuk orang tua, kamar gadis, serta kamar bujang. Selanjutnya ada rumah adat Bali memiliki pintu masuk yang dinamakan Gapura Candi Bentar. Balai Bengong merupakan tempat untuk istirahat. Balai Wantika merupakan tempat adu ayam atau untuk pagelaran kesenian. Kori Agung merupakan pintu masuk pada waktu upacara besar, serta Kori Babetelan merupakan pintu masuk untuk keperluan keluarga. Bangunan rumah adat Bali selalu dipenuhi oleh hiasan-hiasan berupa ukiran dan patung-patung. Selanjutnya, rumah adat Kalimantan Selatan dinamakan rumah bubungan tinggi. Rumah adat ini memiliki atap yang lancip dengan sudut 45 derajat, berbentuk segi empat panjang dengan tambahan pada samping kanan kiri bangunan. Ada 2 macam rumah adat di DKI Jakarta, yaitu rumah kebaya dan rumah joglo Betawi. Rumah kebaya memiliki beberapa atap yang jika dilihat dari samping berlipat-lipat seperti lipatan kebaya. Dindingnya terbuat dari panil-panil yang dapat dibuka-buka dan digeser ke tepi. Sedangkan rumah joglo Betawi memiliki atap seperti rumah joglo Jawa, yaitu atap yang menjulang ke atas dan tumpul. Setiap bagian rumah memiliki fungsi, yaitu serambi depan untuk menerima tamu laki-laki, sedangkan serambi belakang untuk menerima tamu perempuan. Selanjutnya ada rumah kesepuhan Cirebon, merupakan rumah tradisional Jawa Barat yang terdiri atas pendopo, pringgondani, prabayasa, dan penembahan. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Pendopo diperuntukkan para pengawal sultan, pringgondani untuk tempat sultan dalam memerintah kepada para adipati, prabayasa diperuntukkan sebagai tempat menerima tamu sultan, dan panembahan sebagai ruang kerja serta tempat istirahat sultan. Yang terakhir ada rumah adat Jawa Tengah dinamakan rumah joglo. Rumah tradisional masyarakat Jawa Tengah ini memiliki ciri yang khas, yaitu menggunakan belandar bersusun ke atas yang dinamakan belandar tumpang sari. Bangunan joglo ini juga memiliki kerang yang disebut sunduk atau sunduk kili yang berfungsi sebagai penguat bangunan atau penyiku agar tidak berubah posisinya. Bentuk bangunan joglo adalah bujur sangkar. Nah, kemudian setelah memperhatikan video pembelajaran tadi, silahkan dikerjakan soal di halaman 89 dan 90. Tidak perlu difotokan,
karena akan dikoreksi ketika pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat selalu ya soleh-soleha.